Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala, yang mana kita telah sampai pada halaman 128 poin ke-36. Masih berkaitan dengan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, salah satu ulama Ahlussunnah yang hidup di abad 4 Hijriah, beliau mengatakan tentang hubbus sahabah, kewajiban mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wa yuhibbu jami'a ashabi Rasulullah SAW ala maratibin wa manazilihim. Ahlussunnah wal jamaah, mereka mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan dan martabat mereka. Ini salah satu akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai semua para sahabat Rasul tanpa ada pengecualian. Sudah kita jelaskan berulang kali siapa sahabat Nabi, yaitu yang pernah berjumpa dengan Nabi, tentunya dalam keadaan terjaga, Nabi masih hidup, kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Setiap tadi sahabat Rasul wajib kita cintai. Ini kewajiban seorang muslim dan muslimah. Bahkan ini merupakan tanda keimanan. Bahkan ini merupakan garis pemisah antara orang mukmin dan orang munafik. Seperti yang kita telah berulang kali sampaikan sabda Rasul dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansar, tentunya juga semua para sahabat yang lain. Dan Rasul mengatakan al-ansar la yuhibbum illa mu'minun, para sahabat ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Sebaliknya kata Rasul ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Dalam riwayat Rasul mengatakan al-ansar la yubghiduhum illa munafik,
kaum Al-Ansar tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Ini sekali lagi kewajiban seorang muslim dan muslimah. Dan ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita wajib meyakini, memahami ibadah itu luas, bukan sekedar ibadah lisan ataupun ibadah anggota badan. Namun lebih dari itu, ibadah juga ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Di antaranya mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Itu adalah bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali juga dari ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun demikian kata beliau wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai mereka sampai mungkin mensejajarkan mereka dengan Rasul atau mensejajarkan mereka dengan Allah, naudzubillah min dalik. Kemudian kata beliau wala nadhkurum illa bi khairin. Kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa nubghidu man yubghiduhum. Kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat, dan kita membenci orang-orang yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul SAW. Kemudian beliau mengatakan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat bentuk keimanan, bentuk mengamalkan agama, dan bentuk kebaikan. Sebaliknya kata beliau wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Sebaliknya membenci para sahabat bentuk kekafiran, kemunafikan, dan kesesatan. Maka sekali lagi seorang muslim yang sejati wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW tanpa ada pengecualian sama sekali. Namun wajib juga kita meyakini para sahabat ada maratib, ada tingkatan-tingkatannya, tidak satu derajat. Meskipun kita yakini semua para sahabat manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Namun di antara mereka ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Sebagaimana para rasul, kita yakini para nabi, para rasul manusia termulia di atas muka bumi. Namun di antara para rasul ada tingkatannya. Yang paling mulia ulul azmi minar rusul. Dan yang paling mulia secara mutlak Nabi kita Muhammad SAW, tanpa merendahkan, tanpa melecehkan yang lain. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti kalau kita mengatakan Nabi Muhammad yang paling mulia dibanding Nabi yang lain berarti kita melecehkan yang lain, tidak. Ya, kita katakan semua para nabi, para rasul manusia yang termulia. Namun dari yang termulia tersebut ada yang paling mulia. Demikian pula para sahabat Rasul SAW. Kita yakini mereka adalah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Rasul yang mengatakan demikian, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat. Dan di antara para sahabat ada yang paling mulia, yaitu khulafa ar-rasyidun. 4 sahabat Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari 4 itu yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya. Kata beliau, ala maratibim wa manazilihim. Itu kalau secara individu yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sekup kelompok para sahabat yang paling mulia kaum al-muhajirin. Seperti yang sudah kita sampaikan, karena Allah mendahulukan penyebutan al-muhajirin sebelum al-ansar, maka kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum al-ansar. Demikian pula dikarenakan kaum muhajirin menggabungkan antara hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan nusrah, menolong, membela Allah dan Rasulullah SAW jika dibandingkan al-ansar. Kemudian kata beliau, awalan fa awalan, wajib kita mencintai semua para sahabat Rasul sesuai dengan kedudukan mereka. Ya. Di antaranya min ahli Badr, para sahabat Rasul yang pernah ikut perang Badar. Kita wajib meyakini mereka memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan yang lainnya.
Di antaranya karena Rasul bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah mengatakan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Demikian pula wal Hudaybiyah wa Baitur Ridwan, yang pernah ikut Baiatur Ridwan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Yaitu tadi para sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam Baiatul Ridwan. Allah meridhai mereka semuanya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulun nar man bai'a tahta syajar. Tidak akan masuk neraka yang membaiat Rasul di bawah sebuah pohon. Keutamaan para sahabat Rasulullah SAW tidak ada duanya, atau tidak ada yang menyaingi ataupun menyamainya. Demikian pula yang ikut perang Uhud. Intinya sekali lagi, semua para sahabat manusia termulia setelah para nabi, para rasul, kewajiban kita mencintai mereka, kewajiban kita memuji mereka, kewajiban kita mendoakan mereka dengan kebaikan, kewajiban kita menjaga hati dan lisan dari dengki dan mencaci maki mereka, dan kewajiban kita juga mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai ahlul fadail asyarifah wal manazil al munifah. Mereka para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi. Alladzina sabaqat lahumus sawabiq, yang mereka mendahului kita dengan keimanan, dengan keislaman. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ini sekali lagi salah satu akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, mencintai mereka semuanya. Kemudian Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang sahabat Rasul Muawiyah bin Abi Sufyan secara khusus. Ya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah, wa tatarahamu ala Abi Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wajib bagimu untuk mendoakan Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang kita sampaikan tadi, mendoakan para sahabat dengan kebaikan, entah dengan mengatakan rahimahullah atau radhiyallahu anhu, ya, atau ghafarallahu lahu. Ini kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Wajib kita yakini Muawiyah sahabat Rasul. Ya. Bahkan beliau memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang khusus. Ya. Kata para ulama, keutamaan para sahabat Rasul baik dari ayat, dari hadis, itu juga mencakup Muawiyah. Jadi kalau kita ditanya apa saja keutamaan Muawiyah, yang pertama, semua keutamaan para sahabat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih itu mencakup Muawiyah. Seperti tadi Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Termasuk di antaranya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Di antaranya siapa? Muawiyah, jangan dicaci maki. Ya, karena beliau termasuk sahabat Rasul SAW. Apalagi ditambah dengan keutamaan-keutamaan khusus untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti akan kita bacakan sebagiannya. Di antaranya kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah, beliau adalah akhi Ummi Habibah. Beliau adalah saudaranya Ummu Habibah, zaujati Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah SAW. Ya, maka beliau digelari dengan Khalil Mu'minin,
Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena salah satu istri Rasul adalah Ummu Habibah yang merupakan saudarinya Muawiyah. Kalau istrinya Rasul disebut Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, berarti saudaranya ibunya orang beriman namanya apa? Pamannya orang-orang yang beriman. Ya. Ada kedudukan yang khusus. Antum saja secara umum wajib menghormati paman antum, ya, sebagai tadi saudaranya ibu ataupun bapak. Namun ini kalau khal saudaranya ibu. Namun intinya ini kedudukan Muawiyah, pamannya orang-orang beriman, wajib dihormati sebagaimana kita menghormati Ummu Habibah istrinya Rasul dan yang lainnya, ya. Khalil Mukminin ajma'in, beliau adalah pamannya orang-orang beriman semuanya. Demikian pula di antara kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah katibil wahyi, penulis wahyu, penulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Ini saja sebetulnya sudah cukup untuk kita menghormati, mendoakan, memuji Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan menjaga lisan, jangan sampai mencaci maki, mencela beliau. Namun sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang yang mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kelompok Syiah Rafidhah, memang itulah akidah agama mereka, mencaci maki semua para sahabat Rasul kecuali sedikit saja. Namun yang lebih parah lagi, yang mengaku Ahlus Sunnah, mereka ikut-ikutan mencaci maki Muawiyah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan tokoh kelompok teroris abad ini, yaitu Sayyid Qutb. Bagaimana dia mengatakan Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib menggunakan segala cara, di antaranya kedustaan, kecurangan, bahkan dikatakan kemunafikan, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi, inilah salah satu sebab mengapa para ulama as-salaf istilahnya memunculkan pembahasan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, karena beliau banyak diserang, dicaci maki oleh kelompok Syiah Rafidhah dan juga kelompok-kelompok yang mengikuti jejak Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kita baca lagi, wa tadkur fadailahu. Di antara kewajiban kita terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menyebut keutamaan-keutamaan beliau. Ini sebagai bentuk pembelaan terhadap para sahabat Rasul. Kalau secara umum saja, Rasul mengatakan man radda an irdi akhi raddallahu wajhahu minan nar. Atau kama qala Rasul sallallahu. Secara umum kata Rasul, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, ya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Ada kewajiban seorang muslim untuk membela kehormatan saudaranya. Saudara dicaci maki tanpa hak atau dituduh yang tidak benar sama sekali, wajib dibela. Ini secara umum. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para ulama sangat getol membela para sahabat Rasulullah SAW. Keutamanya luar biasa. Maka kita ikuti jejak para ulama tersebut, membela kehormatan para sahabat Rasulullah SAW. Secara umum saja, kalau orang itu berbuat baik kepada kita, ya, kemudian dituduh macam-macam, kita wajib membelanya. Hal jazal ihsan ilal ihsan. Apalagi para sahabat yang jasanya luar biasa. Di antaranya Muawiyah, beliau yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasul. Ya, di antara sekali lagi jasa beliau, kita bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quranul Karim ba'dallahi azza wa jalla. Apalagi tambah dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wa tadkur fadailahu. Engkau sebutkan keutamaan-keutamaan beliau. Insyaallah akan kita nukil dari buku yang lain tentang keutamaan-keutamaan beliau. Wa tarwi ma ruwiya fihi an Rasul sallallahu. Kewajiban Anda
meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya hadisnya hadis yang sahih. Faqad qala Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, cuma ini hadisnya wallahu alam sebagaimana kata pensarah kitab Ibana As-Sughra Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, riwayat ini wallahu alam beliau istilahnya mengisyaratkan tidak sahih hadis tersebut. Ya, dan demikian pula kita tanya kepada Syekh Ali Abu Haniyah tentang hadis ini atau tentang yang semisalnya, ini arahnya kepada tidak sahih. Kita baca, kunna ma Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami dahulu pernah bersama Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, yadkhulu alaikum min hadzal fat rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian dari jalan ini seseorang dari penghuni surga. Fadakhala Muawiyah rahimahullah. Lalu Muawiyah yang masuk. Ya. Intinya sekali lagi riwayat ini tidak sahih, meskipun sekali lagi keutamaan beliau itu tercakup dalam keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Fata'lamu anna hadza mawdi'u wa manzilatu. Dari sinilah Anda mengetahui kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekali lagi riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari wallahu alam tidak sahih. Sekarang kita mau bacakan riwayat-riwayat yang yang sahih dari Rasulullah SAW dan juga dari para ulama salaf tentang keutamaan Muawiyah. Ini dari sebuah buku yang berjudul Iskatul Kilab Al-Awiyah bi Fadail Khalil Mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Abu Mu'ad Mahmud bin Imam bin Mansur. Ya, sekedar mungkin sebagai tazkiyah terhadap buku ini ana fotokopi dari Al-Ustadz Al-Walid Al-Fadil Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, dan beliau menulis di halaman, ya istilah apa nih, cover belakang ya, ada tulisan hadiah min fadilati Syekhina Al-Habib Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Habib Al-Athari hafidhahullah. Ya, beliau pernah diberi hadiah buku ini oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Habib Al-Athari. Intinya buku ini ya dari ucapan ini mengarah beliau ya Syekh Ali bin Hasan mentazkiyah buku ini, maka diberikan hadiah kepada Al-Ustadz Al-Walid Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafidhallah ta'ala. Banyak sekali dibawakan riwayat-riwayat yang sahihah tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Namun kita nukil sebagian saja karena keterbatasan waktu. Keutamaan yang pertama, Rasul SAW pernah mendoakan Muawiyah dengan ucapan Allahumma alim Muawiyah alkitab wal hisab wakihil azab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah alkitab, Al-Quran wal hisab, dan lindungilah dia dari azab. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Artinya Muawiyah mendapatkan doanya Rasul, dan doanya Rasul mustajab. Maka kalau Rasul saja mendoakan, maka sungguh sesat orang-orang yang mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian keutamaan yang kedua dibawakan sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan awalu hadal amr nubuwatun wa rahmah. Pertama kali urusan ini adalah kenabian dan rahmat. Ini beliau mensifati diri beliau sendiri, kenabian dan rahmat Allah. Summa yakunu khilafah wa rahmah. Kemudian setelah kenabian ada kekhalifahan dan juga rahmat Allah. Ini memuji khulafa ar-rasyidin sepeninggal Rasul. Kekhalifahan khulafa ar-rasyidin adalah rahmat dari Allah. Kemudian Rasul mengatakan summa yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian setelah kekhalifahan ada kerajaan dan rahmat Allah. Ini kata para ulama, Rasul mensifati Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah
awalu mulukil muslimin, raja pertama kaum muslimin. Rasul sifati kerajaan beliau, kekuasaan beliau adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja memuji Muawiyah dan kekuasaan beliau, ya. Dan sekaligus kata para ulama di sini Rasul memuji mulkan wa rahmah. Ini berlainan dengan kelompok haroka ataupun kelompok khawarij takfiriyin, teroris yang selalu mencela sistem kerajaan. Ini Muawiyah Rasul katakan mulkan, nggak harus khilafatan, ya. Kemudian keutamaan berikutnya, Rasul juga pernah mendoakan Muawiyah dengan doa beliau, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah wa ahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah yang memberi petunjuk dan juga diberi petunjuk. Kata penulis buku ini, qultu wa hadan nas manqabatun azima wa fadilatun jalila li sahabi Muawiyah radhiyallahu anhu. Nas atau hadis ini menunjukkan keutamaan yang agung, merupakan kedudukan yang tinggi bagi seorang sahabat Rasul yang bernama Muawiyah. Fahada du'aun minar Rasul sallallahu an yaj'al hadiyan fi nafsihi hidayatan li ghairi radhiyallahu anhu. Rasul mendoakan beliau agar Allah menjadikan Muawiyah sebagai hadian, pemberi petunjuk bagi diri beliau dan juga untuk yang lainnya. Wala syakka anallaha istajaba du'a nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi Allah mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya, Rasul mengatakan tamruku mariqatun inda furqatin minal muslimin, akan muncul kelompok yaitu khawarij ketika terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin, yaitu perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Yaqtuluha aula ta'ifataini bil haq, yang mana kelompok khawarij itu diperangi oleh salah satu kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini kata para ulama berarti Muawiyah juga dikatakan minal muslimin dan juga termasuk yang di atas kebenaran. Keutamaan berikutnya, ini kita nggak mengurutkan sesuai dengan kitab, kita lompat-lompati karena yang panjang-panjang, kita ambil yang pendek-pendek saja. Pernah suatu saat Abu Sufyan, ya, ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, pernah berkata kepada Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, salasun u'tinihinna, ya Nabi Allah, ada 3 hal yang Allah berikan kepadaku. Kata Rasul, na'am, iya. Lalu Abu Sufyan berkata, yang pertama, aku memiliki wanita Arab yang paling cantik, yaitu putri beliau Ummu Habibah. Uzawwijukaha, yang aku menikahkan putriku denganmu. Kemudian kata Rasul, iya betul. Kemudian kata Abu Sufyan, aku punya Muawiyah putraku, taj'aluhu katiban baina yadaik, yang engkau menjadikannya sebagai penulis Al-Quran di hadapan. Ini intinya keutamaan Muawiyah sebagai penulis atau salah satu penulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Keutamaan yang berikutnya, ini ada sebuah hadis yang banyak orang gagal paham, salah memahaminya. Hadis ini dikira mencela Muawiyah. Nanti akan kita sampaikan lebih jelasnya. Namun gambaran secara umum, ada sebuah riwayat yang kelihatannya itu Rasul mendoakan jelek terhadap Muawiyah, padahal tidak seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Jadi sekali lagi harus kita pahami, tidak ada celaan dari Rasul terhadap Muawiyah, bahkan sebaliknya Rasul menyanjung memuji Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antaranya
Dalam Sahih Muslim, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu al'ab ma'asibyan. Suatu saat aku pernah bermain dengan anak-anak kecil. Ini waktu Abdullah bin Abbas masih kecil. Fajar Rasul sallallahu fatawaraitu khalfa bab. Kemudian Rasul datang, aku pun bersembunyi di balik pintu. Qala faja'a fahattani hatatan wa qala idhab wa du'u Muawiyah. Rasul pun istilahnya memanggil Abdullah bin Abbas, disuruh untuk memanggil Muawiyah. Kemudian fajitu, aku pun mendatangi Muawiyah, kata Abdullah bin Abbas. Fakultu huwa yakul, aku kabarkan kepada Rasul Muawiyah sedang makan. Kemudian Rasul memanggil lagi Abdullah bin Abbas, panggil Muawiyah. Namun Abdullah Abbas lagi-lagi mengatakan huwa yakul, beliau sedang makan, sampai 3 kali. Maka Rasul mengatakan suatu ucapan, ini ucapan nggak bisa istilahnya diterjemahkan letterless. Dalam bahasa Indonesia harus dijelaskan maksudnya. Ada kata-kata yang ini disalahpahami. La asba Allah batanahu. Ya, kalau terjemahan letterless-nya, semoga Allah tidak mengenyangkan perut Muawiyah. Itu kalau letterless-nya seperti itu. Orang yang membaca terjemahan seperti ini, kalau nggak lihat syarahnya para ulama, pasti akan mengarah kepada apa? Celaan, caci makian kepada Muawiyah. Dikira Rasul mendoakan kejelekan terhadap Muawiyah, padahal tidak seperti itu. Kita baca penjelasan dari para ulama, diantaranya qultu ma'adhama safa'akulu bi ahli sunnah li ashabi nabihim sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, alangkah bersih jernihnya hati ahli sunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadal imamu Muslim rahimahullah rawal haditsain fi babin wahid. Kalau antum baca dalam Sahih Muslim ada keutamaan Muawiyah, bab keutamaan tentang Muawiyah. Setelah Imam Muslim membawakan hadis tadi, Imam Muslim membawakan hadis berikutnya, yaitu sabda Rasul, doa Rasul, Allahumma fa'ayyuma abadin mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Kata Rasul, ya Allah, seorang mukmin yang mana saja yang secara sepintas kelihatannya aku mencelanya, maka jadikan itu sebagai bentuk pendekatan kepadamu pada hari kiamat. Paham? Jadi ketika Rasul mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan perut Muawiyah, ini harus digabungkan dengan hadis doa Rasul yang kedua tadi. Maka yang secara sepintas kelihatannya celaan menjadi apa? Pujian keutamaan terhadap Muawiyah. Makanya Imam Muslim membawakan 2 riwayat tersebut dalam satu bab tentang keutamaan Muawiyah. Makanya kata penulis, sungguh bersih jernihnya hati ahli sunnah terhadap para sahabat Rasul. Namun kalau hadisnya tadi, riwayat yang pertama tadi dibaca oleh orang yang jahil atau kelompok-kelompok seperti Syiah Rafidhah, ini kesempatan untuk apa? Mencaci Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal maknanya seperti tadi. Jadi sekali lagi, makanya nggak bisa misalnya ustadz ngajar tidak bisa bahasa Arab. Karena kalau muncul hadis tadi, yang riwayat tadi, ini bingung dia. Kok ada terjemahan Rasul mendoakan jelek Muawiyah? Ya, maka sekali lagi yang sudah kita sering sampaikan, ini pentingnya bahasa Arab untuk melihat syarah para ahli ulama dan kebanyakan dengan bahasa Arab. Ini keutamaan berikutnya. Kemudian kita tambahkan lagi, Rasul SAW pernah berkata, awalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Pasukan pertama dari umatku yang berperang di atas laut pasti masuk surga, qad aujabu. Ini sekali lagi kata Rasul, pasukan pertama dari umatku yang berperang di atas laut pasti masuk surga. Kemudian qalat Ummu Haram, ada
seorang sahabat yang berkata, "Qultu ya Rasulullah ana fihim." Ya Rasulullah, aku di antara mereka. Maka Rasul mengatakan, "Anti fihim." Engkau termasuk yang dijanjikan masuk surga. Ya. Qultu, kata penulis, "Wa lafdzul hadis awdah minal hadis sabiq fi dzikri manqabatin azima li Muawiyah radhiyallahu anhu bi annahu aujaba lahul jannah li annahu awwalu man ghazal bahra bittifaq." Sepakat ulama mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pasukan pertama kaum muslimin yang berperang di atas laut, maka beliau termasuk yang mendapatkan keutamaan sabda Rasul tadi. Ya, ini sekali lagi Rasul sungguh luar biasa memuji Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekali lagi, maka sungguh sesat orang-orang yang mencela, mencaci maki Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu sebagian sabda Rasul, hadis Rasul yang sahih berkaitan dengan keutamaan Muawiyah. Kita mau bacakan dari ucapan sebagian para salafus saleh, baik dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, ya, sudah kita sampaikan kemarin. Kalau antum lihat setelah Imam Bukhari membawakan keutamaan Rasul, dibawakan keutamaan para sahabat Rasul. Di antaranya Aisyah, di antaranya juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dalam Sahih Bukhari Muslim ada keutamaan para sahabat Rasulullah. Di antaranya Muawiyah. Ada riwayat dari Ibni Abi Mulaika, qala, Ibnu Abi Mulaika berkata, "Autaro Muawiyah ba'dal isya bi rakaatin." Kata Imam atau kata Ibnu Abi Mulaika, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya. Ya. Wa indau Ibnu Abbas, dan di samping Ibnu Abi Mulaika ada Abdullah bin Abbas. Fa'ata Ibnu Abbas. Ibnu Abi Mulaika datang kepada Abdullah bin Abbas, bertanya sebetulnya, nanti akan ada riwayat tentang apa yang diperbuat oleh Muawiyah. Ibnu Abi Mulaika merasa ragu, betul enggak perbuatan Muawiyah hanya sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Da'hu, biarkan dia, fa innahu qad sahiba Rasulullah sallallahu, karena Muawiyah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekali lagi ini bantahan juga kepada tokoh kelompok Hizbut Tahrir yang mengeluarkan Muawiyah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari mentazkiyah, merekomendasi siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian riwayat berikutnya, kata Ibnu Abi Mulaika juga. Ini insyaallah kita lanjutkan pada al-adzan. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu.